Dolar tembus 18.000 lebih dan pajak PT akan dinaikkan menjadi 22%. Kenapa sebagian bisnis tetap bertahan dan bertumbuh, sedangkan bisnis yang lain malah tertekan dan bangkrut? Yuk kita bahas di video kali ini. Ketika dolar naik di atas 18.000 rupiah per satu dolarnya, dari pengalaman saya lebih 18 tahun terakhir ini ya, mendampingi bisnis-bisnis dari beragam tahun, biasanya mereka bertahan bukan karena fokus pada penjualan, tetapi fokus pada kualitas keputusan yang mereka ambil. Dan mereka tidak lagi melihat kondisi masalah yang ada di luar, melainkan fokus pada internal bisnis mereka. Dari pengalaman saya mendampingi beragam bisnis, pengusaha bisa tetap bertumbuh di tengah situasi sulit ekonomi yang seperti sekarang. Karena mereka tidak langsung fokus hanya pada penjualan. Mereka fokus pada internal bisnis mereka. Yang dipentingkan saat ini adalah kualitas pengambilan keputusan untuk menyikapi kondisi sulit sekarang. Jadi keberhasilan bisnis di situasi sekarang ini bukan ditentukan oleh siapa yang kerja paling keras, melainkan mereka yang mampu memahami informasi atau data yang lebih baik. Dan kali ini saya akan mengajak Anda bicara yang lebih penting daripada hanya dolar 18.000 dan pajak 22%. Ketika ada tekanan ekonomi, pikiran kita secara spontan biasanya akan mencari sesuatu di luar sana untuk disalahkan. Misal, dolar naik, pajak semakin tinggi, persaingan semakin ketat, biaya operasional meningkat, biaya logistik meningkat, dan seterusnya. Dan memang itu benar faktanya. Coba kita sekarang mengamatinya dari point of view yang berbeda. Saya sering bertemu owner perusahaan mengatakan, Pak, kondisi pasar sedang sulit. Tapi setelah kami gali dan bedah datanya, ternyata kondisi yang utama itu bukan masalah pasar, melainkan kondisi mereka belum memahami siapa pelanggan yang paling menguntungkan. Mereka mengejar omset tapi kurang fokus pada profit. Mereka memiliki tim sales yang aktif dan agresif, tapi ternyata fokus kerja mereka tidak diarahkan untuk melayani pelanggan-pelanggan yang menguntungkan. Hanya fokus ke pelanggan-pelanggan besar dan yang repeat order aja ya. Nah, ada satu pertanyaan yang perlu dijawab, yaitu apakah bisnis kita benar-benar sehat sebelum dolar naik? Menurut saya ada 3 angka yang lebih penting daripada kurs dolar, yang kadang owner jarang melihatnya. Angka yang pertama adalah gross margin, persentase keuntungan dari omset yang dia dapatkan. Owner pasti tahu hari ini omset berapa, bulan ini omset berapa. Tetapi mereka kadang tidak melihat detail biaya operasional, biaya-biaya yang lain, dan setelah dicek di akhir bulan atau mungkin di akhir semester, bahkan di akhir tahun, terlalu terlambat ya kalau akhir tahun ya. Rupanya marginnya sangat tipis. Dan ketika dolar naik, ini yang justru berbahaya. Angka yang kedua adalah repeat order. Banyak pengusaha yang fokusnya adalah cari customer baru, akuisisi new customer. Padahal tahun demi tahun cari pelanggan baru itu biayanya lebih mahal. Angka yang ketiga adalah customer transaction analysis. Terlihat besar perusahaan, tapi ternyata sumbangan omset 60-70% dari omsetnya adalah disumbang oleh satu pelanggan utama. Ini sangat berbahaya. Banyak orang mengeluh pajak yang sangat tinggi, 22%. Mari kita berpikir strategis. Pajak itu dikenakan atas laba. Artinya, perusahaan harus untung terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Yang sering tidak disadari adalah bisnis ini kehilangan untung sebelum menghitung berapa pajak yang harus dibayarkan. Mereka kehilangan keuntungan. Karena apa? Karena salah menentukan harga, kasih diskon yang harusnya nggak perlu, promosi yang nggak menghasilkan impact nyata, salah pilih pelanggan, jual produk yang tidak menguntungkan. Karena owner fokusnya pada pajak, mereka kadang seringkali melewatkan kebocoran yang besar yang lebih penting. Jika hari ini saya diminta masuk untuk membantu perusahaan Anda sebagai business advisor, mungkin fokus saya yang pertama bukan ke marketing, tetapi pada 3 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama adalah,
Siapa pelanggan yang paling memberikan keuntungan Anda terbesar? Pertanyaan yang kedua, produk atau layanan mana yang menopang perusahaan? Pertanyaan yang ketiga, jika pelanggan terbesar Anda berhenti membeli besok pagi, maka apa yang terjadi pada bisnis Anda? Setelah ketiga hal tersebut jelas, maka barulah kita bicara marketing. Marketing bukan hanya fokus untuk menambah omset lebih banyak. Marketing yang baik adalah bagaimana perusahaan bisa mencari pelanggan yang tepat dan mendapatkan margin yang sehat, serta mendapatkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Saya percaya beberapa periode ke depan ini akan menjadi sangat menarik bagi para pengusaha, khususnya di bisnis ya. Bahwa akan ada beberapa perusahaan yang semakin bertumbuh. Mungkin ada juga beberapa perusahaan yang semakin tertekan. Karena ketika dolar naik, pajak berubah, pasar bergerak, kondisi bisnis kita bukan ditentukan dari kondisi yang di luar sana, melainkan dari kualitas keputusan yang kita lakukan sendiri. Dan biasanya keputusan itu bukan lahir dari asumsi, melainkan dari data, observasi, dan pemahaman akan pelanggan dan internal bisnis proses kita sendiri. Like video ini, bagikan ke teman Anda, jangan lupa subscribe channel ini, dan follow akun @dsw_sandiwayudi. Saya DSW, Dr. Sandi Wahyudi, CEO SLC Marketing Inc., founder komunitas bisnis keluarga Connectpedia. Keep stupid to grow relentless.